Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian, anak-anak semua, saudara-saudara sekalian. Kita mulai masuk kepada materi asesmen ya, atau materi metode-metode aplikasi instrumentasi apa yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang observasi. Apa itu observasi, bagaimana caranya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana penggunaan observasi ini dalam bimbingan dan konseling. Nah, kita akan simak sama-sama. Saya harap Anda mendengarkan dari awal sampai akhir videonya sehingga Anda mendapatkan ilmunya. Mari kita simak sama-sama. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada metode pertama dalam instrumentasi atau asesmen non-test gitu ya. Namanya adalah metode observasi gitu ya. Apa itu observasi? Kita akan simak berikut ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Observasi ini adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung. Jadi kata kuncinya pengamatan langsung terhadap suatu objek gitu ya. Terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Jadi observasi ini pengamatan, bukan wawancara ya. Jadi ada yang menjelaskan di materinya bahwa observasi ini Anda mewawancarai, tidak. Observasi itu hanya mengamati gitu ya. Gimana bentuknya? Nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi dia intinya adalah pengamatan langsung, terus ada periode tertentunya, ada pencatatan gitu ya. Apa yang diamati gitu ya. Misalnya Anda mengamati bagaimana siswa belajar daring di rumah. Maka Anda mencatat itu. Anda hanya mengamati, nggak nanya gitu. Anda lihat aja dari jauh atau dari dekat gitu ya. Itu tergantung metode observasinya nanti gitu. Nah, apa jenis-jenis observasi? Kita akan masuk kepada jenis-jenis observasi yang pertama. Yang pertama itu berdasarkan situasi yang diobservasi. Ada apa saja? Pertama, free situation, yaitu observasi yang dilakukan secara wajar tanpa adanya campur tangan pengobservasi. Ya seperti tadi saya contohkan, misalnya Anda mengamati bagaimana mahasiswa atau siswa selama kegiatan daring. Jadi, Anda amati mereka tanpa Anda ikut memberikan ada semacam variabel-variabel lainnya gitu. Jadi biarkan Anda duduk aja dekat mereka, Anda lihatin mereka ngapain selama daring gitu ya. Nama free situation. Yang kedua, manipulate situation gitu ya. Jadi ini situasi yang dimanipulasi gitu. Apa artinya? Suatu situasi yang telah dirancang oleh pengobservasi dengan menambahkan satu atau lebih variabel. Bisa gini, Anda ingin mengobservasi bagaimana sih pengaruh televisi terhadap kegiatan belajar daring. Nah, gitu. Jadi Anda tambahkan item televisi di sana. Jadi ketika mereka lagi belajar daring, Anda hidupkan TV. Apakah mereka terpengaruh? Apakah kemudian yang tadi belajar serius tiba-tiba nengok TV? Nah, itu namanya ada situasi yang Anda manipulasi. Ada item-item variabel yang Anda tambahkan di sana. Nah, yang ketiga partially control. Jadi antara dikontrol dan tidak gitu ya. Nah, ini semacam campuran gitu ya. Oke. Jadi ini kombinasi dari kedua situasi yang di atas tadi gitu ya. Jadi ada saatnya Anda biarkan dia, ada saatnya Anda buat situasi ini terkontrol gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan situasi yang diobservasi. Yang kedua berdasarkan keterlibatan pengobserver gitu ya. Yang pertama observasi partisipasi. Pengobservasi ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang diobservasi gitu ya. Oke. Jadi pada kegiatan ini misalnya kita guru gitu ya, atau kita di dalam sebuah rumah tadi mengobservasi bagaimana siswa melaksanakan kegiatan daring. Selama kegiatan itu kita terlibat gitu ya, kita ikut misalnya membantu dan segala macam. Jadi Anda ada ikut campur dalam kegiatan itu.
Yang kedua, non partisipasi. Di sini Anda tidak terlibat dalam kegiatan observasi tersebut gitu ya. Jadi Anda benar-benar melihat saja gitu. Yang ketiga, observasi kuasi partisipasi. Sebagian waktu dalam satu periode observasi Anda terlibat, sebagian lainnya Anda tidak terlibat gitu ya. Jadi ada 3 berdasarkan keterlibatan Anda. Nah, Anda yang pakai yang mana nanti? Yang pertama, yang ketiga itu berdasarkan pencatatan hasil-hasil observasi. Nah, yang pertama ada observasi berstruktur. Apa itu? Jadi Anda sudah punya susunan apa yang akan diobservasi secara sistematis. Nah, sebaliknya Anda tidak terstruktur. Jadi dalam masa observasi, pengobservasi tidak menyiapkan daftar terlebih dulu apa yang akan diobservasi. Ini cuma datang lihat aja gitu ya. Ntar baru Anda buat kesimpulannya. Nah, ini berdasarkan pencatatan. Oke. Nah, sehingga ada contoh gitu ya, bagaimana observasi yang berstruktur. Sehingga Anda harus bikin namanya daftar cek. Apa isinya? Ada nama, kelas gitu ya, umur. Nah, ini. Anda catat di sini. Misalnya ini adalah daftar cek atau daftar observasi Anda ingin melihat bagaimana sih seorang siswa atau seorang anak Anda gitu ya di sekolah. Nah, ini di sekolah contohnya. Nah, Anda bikin tanggal observasi, tanggal 1, tanggal 2, 3, berapa hari Anda mengamati? Seminggu misalnya gitu, sebulan gitu ya. Nah, apa situasi yang akan Anda amati? Anda tulis di sini. Misal menolong teman, mengganggu teman, membantu teman, apalagi. Dan variabel-variabel lainnya misalnya bersikap ramah, kemudian mentaati peraturan, berani berbicara, emosional gitu. Jadi daftar cek gimana seorang siswa gitu ya. Jadi ini di mana dapat situasi di observasi ini? Dari teori gitu ya. Misal teori bagaimana hubungan sosial siswa di sekolah. Apa aja variabel hubungan sosial di sekolah, indikatornya, maka Anda tulis di sini. Oke, hari pertama 1 Oktober dia menolong teman, ada checklist ceklek gitu ya. 2 Oktober dia nggak nolong teman, berarti ada strip. Tapi tanggal 2 Oktober dia mengganggu teman, ada gitu ya. 3 Oktober dia ganggu teman lagi gitu ya. Begitu seterusnya gitu. Sehingga Anda dapat hasil dari nama anak si A, umurnya 13 tahun, kelas 7, sekolahnya SMP X gitu ya. Itu contoh yang pertama. Nah, ini ada yang sedikit lebih bukan ribet ya, sedikit lebih komplit gitu ya kita nyebut ya. Dia namakan skala bertingkat atau rating scale gitu ya, skala gitu ya. Jadi apa bedanya? Sebenarnya bedanya sedikit gitu ya. Kalau yang tadi kan menolong teman itu langsung ada checklist di tanggal 1. Kalau ini enggak, menolong teman itu apakah sangat tinggi, sedang, rendah atau tidak, ada. Kalau nggak ada berarti tidak ada ya. Hari ini dia menolong teman sedang maksudnya temannya punya pensil dikasih ya, itu sedang. Ini hari kedua temennya minta makan gitu, nggak bawa makanan dikasih, berarti itu masuk kategori sangat tinggi gitu ya, atau tinggi gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Atau ini mengganggu teman nih, 1 Oktober dia mengganggu temannya, sangat mengganggu sampai temannya nangis gitu ya, sangat tinggi. 2 Oktober dia ganggu teman lagi tapi nggak sampai nangis, temannya cuman marah doang gitu ya. Nah, itu bisa rendah atau tinggi aja gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi sistemnya sama, cuman dia lebih detail gitu ya, lebih detail untuk tingkatnya gimana. Kan namanya juga skalanya gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada apa sih keuntungan dari observasi ini dan apa juga kerugiannya. Oke. Yang pertama, kita akan bahas dulu keuntungannya. Kita ambil yang baiknya dulu. Yang pertama, kita mengamati tingkah laku siswa dalam kondisi yang wajar gitu ya. Jadi observasi ini membuat kita bisa, terutama yang kita tidak dalamnya tidak terlibat gitu ya. Kita bisa melihat siswa itu dengan wajar. Misalnya dia melakukan apa saja itu nampak jelas gitu ya, tidak di setting-setting gitu ya. Kemudian subjek yang diobservasi tidak merasa dibebani, karena kita nggak, kalau kayak angket itu kan dia harus menjawab segala macam. Kalau observasi enggak, dia cukup diam aja. Oke.
Kita lihat aja dia gitu ya. Nah, tapi dia punya kelemahan ya pastinya. Setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Nah, apa kelemahan observasi? Pertama, tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa siswa dalam waktu yang sama. Jadi nggak bisa, kamu mau melakukan observasi nih kepada satu kelas. Nanti ketika jadi guru BK nih ya, pengen tahu misalnya bagaimana siswa terhadap mata pelajaran matematika. Anda mau observasi, nggak bisa 30 siswa tuh langsung, satu-satu. Hari pertama pelajaran matematika, si A. Hari kedua si B, si C, begitu. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah itu kelemahannya, kita nggak bisa melakukannya untuk banyak orang dalam satu waktu. Itu kelemahannya gitu ya. Kemudian, hasil observasi ini bisa subjektif. Jadi tergantung Anda menganggapnya. Seperti tadi yang kayak skala bertingkat ya. Menurut Anda mungkin kalau diganggu temen kemudian nggak nangis, itu masuk ke skala yang rendah. Nah, tapi kalau sampai nangis itu tinggi. Nah, itu kan menurut Anda sebagai observer. Tapi begitu menurut observer yang lain gitu ya, ketika Anda ketemu observer yang lain dengan bahan yang sama, bisa jadi itu menurut dia sangat berbeda gitu loh. Jadi itu dia. Jadi hasilnya bisa subjektif, tergantung si observer. Jadi makanya si observer itu perlu divalidasi. Jadi dalam observasi, validasi sebuah alat ukur ini adalah si observer gitu ya. Harus ada benar-benar dia paham tentang materi dan teorinya. Jadi apa sih yang bisa kita observasi gitu ya? Apa aja yang sebenarnya bisa kita observasi? Yang pertama adalah temperamen gitu ya. Kemudian karakter, penyesuaian diri, sikap, minat. Apakah yang lain tidak bisa diobservasi? Misalnya intelijensi gitu ya, bakat gitu. Kemudian hasil belajar. Itu sebenarnya bisa diobservasi, cuman itu tidak efektif. Metode ini tidak efektif untuk mengobservasi hal-hal demikian. Jadi lebih ke hal-hal yang temperamen, karakter. Kalau nanti masuk ke intelijensi mungkin lebih baik tes gitu ya. Walaupun bakat mungkin bisa dilihat ya, observasi bakat misalnya apakah dia berbakat dalam bidang seni, kita torak dia kita bikin observasi yang tadi observasi yang sifatnya terstruktur gitu ya, atau nih yang manipulate situation. Jadi Anda bikin situasinya dia dimasukkan ke dalam ruang seni, apakah dia berbakat seni gitu ya. Bisa, cuman tidak terlalu efektif. Hal-hal seperti itu masih perlu pakai alat tes gitu ya. Apalagi observasi terkait dengan hasil belajar, itu kan harus lihat nilai-nilainya gitu. Jadi itu tentang observasi. Kita review sedikit bahwa observasi, jadi intinya adalah pengamatan ya. Jadi salah jika Anda melakukan observasi kemudian Anda wawancara gitu. Itu udah gabungan, itu udah mix method namanya. Jadi udah metode yang dilakukan dua metode. Observasi Anda observasi aja. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau nanti bikin tugasnya ada yang menggunakan wawancara, itu salah, itu keliru gitu ya. Yang kemudian observasi itu ada berdasarkan situasi, ada berdasarkan keterlibatan pengobservasi, dan ada berdasarkan hasil observasi, pencatatan gitu ya. Oke. Jadi yang saya inginkan adalah Anda bisa dulu bikin yang menggunakan daftar cek atau skala bertingkat. Jadi harus bikin itu dulu gitu ya, karena namanya kita juga baru memulai. Jadi usahakan kita yang punya pencatatan jelas gitu ya. Kemudian sebagaimana bisanya semua kelemahan dihindari gitu ya. Ya terutama yang ini, hasil yang subjektif gitu. Oke, saya rasa itu tadi penjelasan tentang observasi. Ini masih materi-materi yang lumayan agak mudah dicerna gitu ya, dan mudah dilakukan gitu ya. Selamat mengobservasi, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi semua penjelasan saya tentang observasi. Saya rasa sudah sangat detail saya jelaskan.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya, sehingga Anda bisa membuat instrumen observasi yang bagus gitu ya. Anda bisa membuat instrumen observasi nantinya juga ketika Anda sudah menjadi guru BK. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.